wa bintuhu Ruqayyah wa Fatimah wa ala alihi wa ashabihi Abu Bakar, Umar wa Utsman wa Ali karamallahu wajhah. Amma ba'da. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada kita, dan begitu banyak nikmatnya kepada kita, sehingga kita walaupun kita menjadikan pena ranting-ranting yang ada di dunia ini kita jadikan penanya, daun-daunan yang ada di dunia ini kita jadikan kertasnya, lautan yang begitu luasnya kita jadikan tintanya. Niscaya kalau kita hitung semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, kita tidak akan bisa, kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah firmankan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa. Jadi, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, ada dua nikmat yang mana dengan dua nikmat inilah kita dapat bahagia di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang selama-lamanya, yaitu nikmat iman dan Islam. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita digolongkan Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak berguna lagi harta, tahta, jabatan, bahkan anak kita sendiri, melainkan hati yang bersih menghadap Sang Ilahi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun judul pembicaraan kita pada malam ini adalah begitu agungnya kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah yang bermakna tiada Tuhan selain Allah. Yang mana nikmat ini, kata Rasulullah, kalau kita ambil, kalau ditaruhlah kalimat ini di suatu neraca di bagian saat yang kosong, dan ditaruhlah dunia ini di bagian lainnya, niscaya kalimat la ilaha illallah ini lebih berat dari dunia seisinya. Karena dunia dan sisanya ini ada fana, sedangkan kalimat la ilaha illallah itu akan kekal abadi selama-lamanya. Jadi kalimat la ilaha illallah ini begitu agungnya, dapat memberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada sebuah cerita raja yang zalim, yang mana dia kafir. Dia sering berbuat zalim kepada rakyatnya yang muslim. Suatu hari rakyat yang muslim ini menangkap si raja ini. Diculiknya si raja ini kan. Culiknya, barulah orang itu mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya, disediakan kuali, tungku, digodoklah si raja ini. Dimasukkan ke dalam apa ini kan? Dalam apa ini? Wali ini tadi kan. Menjeritlah si raja ini. Tolong, dipanggillah semua berhala-berhalanya. Ya Uzza, berhalanya kan, panggillah. Cuman dipikirnya udah gak ada lagi yang bisa menyelamatkannya ini. Barulah teringat dia bahwa dia pernah mendengar ada orang muslim kalau bilang siapa yang mengatakan la ilaha illallah pasti akan terselamatkan. Maka langsung ketika itu dia mengucapkan la ilaha illallah, karena saking mendesaknya itu, maka langsung ikhlas dia dari hati itu mengucapkan la ilaha illallah. Seketika itu langsung datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Langsung gelap, turun hujan, matilah tungku itu kan. Mati tungku itu, baru datang angin topan menghantam kuali tadi. Kuali tadi pun saat rajanya terhempas sampai ke desa mana. Baru karena melihat itu rakyat-rakyat desa itu kan berdatangan. Baru tengok rakyat desa itu ada seorang raja. Ditanyakan, kenapa kok kamu bisa terdampar di sini? Diceritakanlah semuanya. Mendengar cerita itu, semua rakyat yang ada di desa itu masuk Islam. Berkat kalimat la ilaha illallah. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
sangat memperjuangkan kalimat la ilaha illallah ini. Dia tidak rela satu orang pun manusia dari umatnya yang masuk ke dalam neraka. Maka dulu saat Nabi dakwah bersama Sayyidina Abu Bakar di kota Madinah, start jam siap subuh sampai mau gelap, keliling orang ini mendakwah kalimat la ilaha illallah. Sampai sore, sampai di luar kota, ditengok orang itu kan, ditengok Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar ada sebuah camping di luar kota. Jadi Rasulullah mengajak Sayyidina Abu Bakar untuk mendatangi camping itu. Cuman kata Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ini sudah sore, kita sudah berdakwah dari pagi. Ayo kita beristirahat dulu. Nanti pagi buta kita akan mendatangi camping tersebut." Tapi Rasulullah karena bersemangatnya beliau dalam berdakwah dengan menegakkan la ilaha illallah ini, apa kata beliau? "Aku tidak akan pulang sebelum aku mendatangi camping tersebut." Maka mereka berdua pun mendatangi camping tersebut. Ditengoknya ada anak muda lagi masak di luar tenda. Ditanya sama Rasulullah, "Wahai anak muda, apa sebabmu mau datang ke kota ini?" "Sesungguhnya ayahku ingin berjumpa dengan seorang nabi yang katanya sudah diutus di kota ini." Maka Rasulullah bertanya kepada pemuda ini, "Di mana ayahmu?" "Di dalam camping ini." Masuklah Rasulullah dalam camping itu kan. Tengoknya ada orang tua yang lagi tertidur. Lalu karena melihat Rasulullah masuk, terbangun orang tua ini. Baru Rasulullah mendakwah kalimat la ilaha illallah ini. Lalu ditanya sama orang tua ini, "Siapa kau?" "Akulah nabi yang telah diutus di kota ini." Maka mendengar itu kan, dia langsung mengucapkan la ilaha illallah. Seketika itu pas dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, langsung dicabut nyawanya, meninggal. Baru Nabi bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar, "Kamu lihat, seandainya kita datang pagi nanti, pasti dia tidak akan dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Begitu sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, dia tidak rela satu orang pun dari umatnya masuk ke dalam neraka. Bahkan di akhir hayatnya, beliau tidak memikirkan hartanya, tidak memikirkan anak istrinya. Apa yang beliau ucapkan ketika sudah sekarat? Beliau mengucapkan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Lalu ketika Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku ingin meminta jaminan dari Allah Subhanahu wa taala." Jadi Jibril alaihissalam bertanya, "Jaminan untuk apa?" Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku tidak ingin jaminan oleh keluargaku, aku tidak mau jaminan untuk anakku, tapi aku mau jaminan untuk umatku. Jaminan bahwa semua umatku akan terlepas dari api neraka." Maka melaporlah Jibril alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Muhammad SAW. Beliau nabi yang sangat mulia, tidak meminta jaminan kepada anaknya, keluarganya, tidak minta jaminan pada dirinya, tapi dia ingin semua umatnya terlepas dari api neraka. Karena apa? Siksa neraka amatlah pedih, tidak akan ada yang tahan satu orang pun. Bahkan sebelum masuk kita ke dalam neraka tersebut, kita sudah hangus oleh panasnya api neraka itu. Karena api neraka itu 70 kali lipat dari api dunia. Bahkan dikatakan siksa neraka itu sangatlah pedih. Ada orang yang berlari-lari, perutnya sampai menyentuh tanah, buncit. Karena apa? Karena memakan makanan yang haram. Orang yang dipotong tangannya lalu tumbuh lagi karena sering mencuri barang yang bukan haknya. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harusnya malu. Kita sudah mendapatkan jaminan dari Nabi Muhammad SAW agar terselamatkan. Tapi apa balasan kita?
Kenapa kita sering berbuat dosa? Seharusnya kita malu. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.